Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Kyai Haji Rahmat Abdullah pernah berkata, seonggok kemanusiaan terkapar. Siapa yang mengaku bertanggung jawab? Bila semua pihak menghindar, biarlah saya yang menanggungnya, semua atau sebagiannya. Sahabat insan madani yang dirahmati Allah SWT, ada banyak profesi, ada banyak kewajiban, dan ada banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang mandatnya berasal dari sesama manusia. Tapi tahukah Anda, ada satu profesi yang mandatnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Ya, dia adalah amil zakat. Amil zakat adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan seseorang sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Kenapa? Karena ada 4 S yang menyebabkan seorang amil zakat menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. S yang pertama, SK atau surat pengangkatannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, maka seorang amil zakat termasuk ke dalam bagian orang yang menjadi penerima dan berhak menerima zakat. Karena itu amil zakat istimewa, karena di antara profesi yang lain tidak ada yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali amil zakat. S yang kedua, sahabat Nabi banyak yang pekerjaannya sebagai amil zakat. Kala Rasulullah SAW menerima wahyu Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah wahai Muhammad sedekah mereka atau zakat mereka untuk menyucikan dan membersihkan harta-harta mereka. Maka serta-merta Rasulullah menyuruh beberapa sahabat yang kita kenal, ada Umar bin Khattab, ada Mu'adz bin Jabal, dan ada Khalid bin Walid. Mereka bukanlah orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang luar biasa dan mereka bangga menjadi seorang amil zakat. S yang ketiga, serukan umat agar mau melaksanakan ibadah yang luar biasa ini. Ibadah yang tidak hanya berupa mahdoh atau langsung kepada Allah, vertikal, tapi dia juga ibadah sosial yang bersifat horizontal. S yang keempat, amil zakat setara jihad fisabilillah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, seorang amil zakat yang benar, maka ia seperti orang yang berjalan atau berjuang di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Namun masih ada di antara kita yang menganggap bahwa amil zakat bukanlah pekerjaan atau profesi yang mulia. Dia hanya menjadi profesi sampingan, bukan yang utama. Profesi darurat, bukan kerja yang memikat. Profesi batu loncatan sambil mencari yang lebih bonafit dan lebih menjanjikan. Menjadi amil zakat belum membuatnya bangga, apalagi merasa istimewa. Sebaliknya, mereka merasa diri bukan siapa-siapa. Lalu, bagaimana agar bangga dan istimewa menjadi seorang amil zakat? Ada 6 B untuk menjadi amil yang menjadi bangga dan bersahaja. B yang pertama, seorang amil hendaklah punya sikap berkomitmen dengan dakwah.
bahwa dia sebagai pendakwah. Kepribadian amil zakat adalah kepribadian dai. Dai yang menyeru kepada kewajiban zakat. Sama dengan muazin. Muazin orang pandang sebelah mata, tapi dia begitu mulia di sisi Allah karena dia memanggil orang untuk mendirikan sholat. Amil zakat istimewa dan mulia karena dia menyeru orang kepada kewajiban zakat. Maka seorang amil yang baik, seorang dai yang baik adalah dai yang mampu menjadi teladan kebaikan bagi siapapun, agar zakat itu tidak hanya tersalurkan, namun mampu memperbaiki kepribadian para penerima manfaatnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan penuh kebaikan. B yang kedua, berdedikasi tinggi dan bersemangat untuk terus menuntut ilmu. Bagaimana tidak? Karena seorang amil zakat dituntut untuk faqih dalam ilmu zakat dan hukum-hukum syar'i yang terkait dengan zakat tersebut. Juga dituntut tetap mengikuti perkembangan zaman agar mampu mengakses muzaki dengan cepat dan meluaskan manfaatnya kepada mustahik dengan bijak. Maka berilmu dan berdedikasi dengan keilmuannya menjadi sebuah keniscayaan dalam menjalankan profesi mulia ini. B yang ketiga, berjiwa spiritual. Seorang amil terlarang memiliki pribadi yang fasik. Apa itu pribadi yang fasik? Pribadi fasik adalah pribadi yang hobi dan kebiasaannya berbuat maksiat dan zalim. Na'udzubillah min dzalik. Berjiwa spiritual bermakna memiliki kedekatan kepada Allah karena ibadahnya dan ketaatan yang maksimal kepada Allah karena kecintaan kepadanya, sehingga dirinya selalu merasa berada dalam pengawasan Allah dan selalu bersama Allah. B yang keempat, berfokus terhadap solusi ketidakadilan dan permasalahan sosial. Zakat adalah solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Maka pengelolanya harus memiliki sense of crisis yang tinggi dan berorientasi pada solusi, bukan pada masalah. B yang kelima, berkhidmat atau suka melayani orang lain. Mustahik adalah para penerima manfaat yang harus dimuliakan. Sedangkan muzaki adalah orang-orang yang berkewajiban zakat dan mereka layak untuk dilayani dengan sebaik-baiknya. Maka melayani keduanya dengan pelayanan terbaik dan profesional menjadi keniscayaan sebagai pegawainya Allah Subhanahu wa taala. B yang terakhir atau B yang keenam, selalu bersemangat untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kala hanya bersemangat mencari dunia, maka akan sangat mudah kecewa dan putus asa. Tapi jika yang dicari adalah pahala akhirat, maka pasti Allah akan jamin kebahagiaan itu selalu hadir dalam setiap detiknya, karena tiada sumber motivasi tertinggi dalam dirinya melainkan hanya berharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Insan Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda memiliki 6B tersebut, maka saya yakin dan percaya Anda layak menjadi seorang amil zakat. Seorang amil zakat terbaik, terbaik bagi muzaki, terbaik bagi mustahik, dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.